bagi semuanya, Mbak Allah yang terkasih di dalam Kristus, kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus selalu menyertai kita semuanya. Kembali kita berjumpa di dalam sapaan rohani BPN, dan kami dari BPK Medan malam hari ini akan melayani kita semuanya. Sebelum menaikkan pujian, saya mengajak kita semuanya untuk berpartisipasi di dalam persembahan kasih kepada BPN melalui rekening yang tertera di bawah ini. Berapapun jumlah yang diberikan, kita percaya akan sangat berguna untuk pelayanan BPN di tanah air. Dan kiranya Tuhan membalaskan kemurahan hati saudara-saudari yang terkasih. Dan saat ini saya mengajak kita semuanya untuk menaikkan puji-pujian. Firman katakan, ketika engkau berpuasa, janganlah muram wajahmu. Cucilah wajahmu, dan jangan sampai diketahui engkau sedang berpuasa. Dan saat ini, kita masa Prapaskah, kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun kita sedang berpuasa. Kita mau katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul di dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua, sapaan rohani BPN. Oh saudara, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua, sapaan rohani BPN. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua, sapaan rohani BPN. Oh saudara, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua, sapaan rohani BPN. Benar sekali, kita semuanya adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Katakan cinta. Ku cinta harganya Tuhan, harga BPN, terjalin rasa sekali di dalam kasih. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya. Tuhan, ku cinta keluarga, ku cinta keluarganya Tuhan, harga BPN, terjalin masa sekali di dalam kasih. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya. Tuhan, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya. Tuhan katakan Dia begitu mencintai kita, dan Dia mau kita juga mencintai saudara-saudari kita di dalam komunitas kita. Amin. Firman katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita terus belajar untuk mengasihi saudara-saudari kita di dalam komunitas kita. Biarlah Tuhan Yesus terus mengajar kita melalui firman-Nya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, kita katakan,
Aku mengasihi Engkau ya Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Ini kami Tuhan, ajar kami untuk mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang cinta dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ajar kami untuk mengasihi juga. Kini kami Tuhan, kami sungguh lemah ya Tuhan. Ajari kami terus untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami itu adalah manusia yang rapuh dan sulit bagi kami untuk mengasihi ketika orang-orang lain menyakiti kami. Namun malam hari ini kami mau belajar Tuhan melalui firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Edi Coandi, bagaimana kami harus berperilaku di dalam komunitas kami, dalam keluarga kami, dan di lingkungan di mana kami berada. Kiranya Roh Kudus memimpin Bapak Edi agar dapat menyampaikan renungan seturut kehendak-Mu. Dan Engkau juga berkati kami semuanya yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Agar Roh Kudus-Mu juga mengubahkan hati kami untuk mampu untuk mengasihi saudara-saudari kami, terutama di dalam masa prapaskah ini Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Saya Pak Edi dari BPK PKKKAM, Keuskupan Agung Medan. Pada malam hari ini, saya akan membawakan renungan untuk sapaan rohani BPN. Renungan saya ambil dari Markus 3, ayat 13 sampai 19,
Yesus memanggil ke-12 muridnya. Subtema, indahnya hidup dalam persatuan dengan Kristus. Mari kita buka Alkitab kita, saya akan membacakan. Kita buka bersama. Ya. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa Yesus diutus oleh Bapanya untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah adalah cinta kasih Allah kepada manusia yang diwujudkan dalam diri Yesus secara sempurna. Ini adalah kabar baik bagi semua umat manusia. Inilah yang akan diwartakan oleh Yesus ketika ia datang ke dunia. Sudah barang tentu di dalam melaksanakan tugasnya ini, Yesus memerlukan orang-orang yang setia, orang-orang yang bisa berkomitmen kepadanya untuk membantu dia di dalam melaksanakan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Oleh karena itu, ia memilih 12 orang untuk menyertai dia. Ke-12 orang ini adalah orang-orang yang dikehendakinya, yang ia tahu betul. Dan ia memanggil mereka untuk menyertai dia di dalam tugas mulia ini. Mereka yang dipanggil datang kepadanya. Dan mereka menyertai dia. Mereka diberinya juga kuasa untuk pelayanan ini. Saudara-saudara yang terkasih, mereka menyertai Yesus dalam arti mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi dalam pelayanannya. Di dalam penyertaan itu, sudah barang tentu mereka melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang diperintahkan oleh Bapanya kepadanya. Yesus membuat mukjizat-mukjizat, tanda-tanda heran, menyembuhkan orang sakit, sampai memberi makan 5.000 orang, bahkan membangkitkan orang mati. Semua itu dilakukan Yesus sebagai tanda bahwa ia sungguh-sungguh berasal dari Allah. Dialah sungguh-sungguh Mesias. Murid-muridnya yang menyertai dia semakin hari semakin percaya kepada dia. Mereka melihat semua perbuatan Yesus. Apa yang Yesus perbuat. Semua yang diperbuat oleh Yesus itu dilakukan dengan satu landasan, yaitu kasih. Yesus melakukannya dengan berbelas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Yesus memilih ke-12 murid ini? Tentu pasti ada rencana di balik semua ini. Dia berkata kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus,
Yesus tahu bahwa saatnya akan tiba nanti sesudah ia menjalankan tugas mulia ini. Upaya penyelamatan manusia, membebaskan manusia dari kebinasaan. Karena cinta kasih Allah begitu besar kepada manusia. Sampai-sampai Allah sendiri mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal. Dalam Yohanes 13 ayat 16, jelas dikatakan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, jelas dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Inilah rencana Allah sesungguhnya. Dan murid-murid ini dipersiapkan ketika tiba saatnya Yesus kembali kepada Bapanya di surga, karya penyelamatan Allah tidak akan berhenti dan akan terus berlangsung sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Murid-murid Yesus ini merupakan komunitas yang pertama. Kalau dulu tidak ada istilah komunitas tentunya, tetapi jemaat yang pertama yang dibentuk oleh Yesus sendiri, yang dipilih oleh Yesus sendiri, dan yang telah mereka diajar dan dilatih. Jemaat pertama, sesudah Yesus naik ke surga, meneruskan apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka, yaitu memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, dalam Markus 16 ayat 15. Dan mereka mempunyai suatu kewajiban ya untuk memberitakan Injil juga kepada segala makhluk. Saudara-saudara yang terkasih, karya penyelamatan Kristus yang dilakukan oleh para murid ini, jemaat yang pertama, berhasil dengan baik. Karena apa? Karena di situ ada kasih yang mengikat mereka. Ada kesatuan hati, sejiwa, sepikiran, setujuan, dan ketulusan. Inilah hal yang membuat mereka disukai oleh banyak orang. Dan ketika itu, Allah menambahkan jumlah mereka. Artinya, di dalam pelayanan mereka, di dalam komunitas mereka, kasih sebagai peran utama di dalam pelayanan itu. Karena tanpa kasih, semuanya tidak ada artinya. Semua yang dilakukan, kalau tanpa kasih, tidak ada artinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita sama seperti jemaat yang pertama sebenarnya. Kita mempunyai kesempatan yang sama. Kita punya hak yang sama. Terlebih lagi kita mempunyai kewajiban yang sama. Tuhan juga memilih kita. Bukan kita yang memilih dia. Dialah yang menetapkan kita juga supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Inilah rencana Tuhan. Tuhan menganggap kita adalah bagian dari keluarganya. Bagian dari rencana Allah. Kita dipilih. Bagaimana dengan Anda dan saya menanggapi pilihan Tuhan ini? Apakah pada saat ini, masa pandemi ini, semangat pelayanan kita, komunitas kita, semakin maju, semakin bersinar, ataukah semakin redup? Karena kita tahu di dalam masa pandemi ini, semua orang mengalami kesulitan.
Semua orang mengalami kesusahan. Semua orang mengalami cobaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai murid-murid Yesus tentu percaya apa yang kita lakukan di dalam nama Yesus, kita tidak pernah dikecewakan. Apa yang kita lakukan dalam persaudaraan seiman, di dalam nama Yesus, kita tidak akan pernah kekurangan. Yesus akan menambahkan kita. Dia banyak cara untuk memperlengkapi kita di dalam segala tugas yang Dia berikan kepada kita. Kita bukan saja sebagai murid, tetapi kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Kita adalah juga anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14, Yesus menganjurkan kita bahwa di dalam pelayanan kita yang paling penting adalah kasih. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya. Maka itu kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Yesus menyebut kita bahwa anak-anak Allah yang dikasihinya. Dia mau kita saling mengasihi. Dia ingin kita hidup di dalam kasih. Di dalam Yohanes 13 ayat 33, Yesus sendiri berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku yang telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi." Pesan firman Tuhan hari ini, Bapak dan Ibu yang terkasih, bahwa komunitas kita harus tetap bersinar di dalam kasih Tuhan. Di dalam komunitas kita harus menggambarkan kasih Tuhan. Tanpa kasih, sekali lagi saya katakan, komunitas kita akan ditinggalkan. Dengan sendirinya, rencana keselamatan yang dibebankan, yang diberikan kepada kita untuk dilakukan, tidak akan berbuahkan hasil. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana dengan semuanya ini menurut pendapat Anda? Apakah komunitas kita dalam masa pandemi ini sudah semakin baik atau semakin buruk? Tentu saya berharap firman Tuhan pada malam hari ini dapat membawa kita menjadi berkat bagi orang banyak. Menjadi berkat bagi persatuan persaudaraan seiman kita di dalam Kristus. Melalui pelayanan komunitas kita ini pada masa pandemi ini, membuat nama Yesus semakin dipermuliakan. Di mana ada kasih, disitulah Allah hadir. Di mana Allah hadir, berkat akan diperintahkan oleh Allah untuk dicurahkan kepada kita semua sampai pada akhir zaman. Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah akan menyertai kita di dalam semua rencana kita dalam perbuatan
kasih-Nya. Shalom. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadikan kita sebagai murid-murid Kristus yang saling mengasihi dan menjadikan komunitas kita semakin membawa berkat bagi orang lain. Dan Tuhan juga selalu memerintahkan berkat-Nya kepada kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah membuat kami ingat kembali akan segala sesuatu pelayanan yang kami lakukan. Bila kami lakukan tanpa kasih, semuanya itu akan hambar. Ya Tuhan, biarlah pada masa pandemi ini, setiap komunitas yang ada di seluruh gereja Katolik, khususnya komunitas-komunitas yang berada di bawah naungan BPN, dapat kembali bersemangat untuk melakukan dan menyatakan kasih Allah di dalam komunitas mereka. Ya Bapa, berkatilah kami. Berkatilah juga BPN yang telah begitu banyak berusaha untuk memajukan setiap komunitas yang ada demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, demikianlah firman renungan yang dibawakan oleh Bapak Edi Soandi pada malam hari ini tentang komunitas. Kiranya renungan tersebut dapat memberkati komunitas di mana kita berada saat ini, terutama komunitas karismatik Katolik kita. Dan saat ini, sebagai lagu penutup, saya mengajak kita semuanya untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dari Mazmur 133. Dikatakan bahwasannya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara-saudari terkasih hidup di dalam persatuan. Mungkin saat ini kita berada di dalam komunitas dan ada gesekan satu sama lain, beda pendapat dan sebagainya. Mari kita bawa semuanya itu di dalam kasih Tuhan. Kita bersekutu di dalam Dia, dan di sanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kita semuanya. Amin. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurakan di kepalamu, dan kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat terjadi curahkan, menghidupkan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Tak urakan di kepala.
Sambutan banyak turun seperti embun dari Hermon mengalir kamu di Sion. Yesus telah dipintakan Tuhan, ada berkat terjadi curahkan kehidupan selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Demikianlah acara sapaan rohani BPN kita pada malam hari ini. Kiranya semuanya dapat diberkati, selalu sehat selama pandemi, memiliki imunitas tubuh yang kuat, dan kita percaya dan yakin kita akan segera melalui pandemi ini. Amin. Dan kita dapat berkumpul di dalam komunitas kita lagi, masing-masing. Saksikan terus sapaan rohani BPN setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 9 hingga 9.30 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.